Pendidikan fitrah ini lahir dari keresahan sebetulnya ya. Keresahan tentang bagaimana kita melihat anak itu hanya sebagai objek pendidikan, bukan anak as a human being. Ya. Ya, ini juga jadi sebuah permasalahan juga ya Bun, ketika konsep memanusiakan manusia ini jadi banyak yang akhirnya ya nggak tepat sasaran gitu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif, sobat pemerhati pendidikan dan juga pemerhati peradaban. Kita ketemu lagi. Ini bukan ketemu lagi ya, tapi ini lebih kepada memperkenalkan podcast perdana kita, gitu. Ngobrolin Hayat. Gitu. Ngobrolin Hayat ini apa sih? Ini tuh sebuah ruang diskusi. Biasa kita nanti akan ngobrol sama elit kapten yang ada di Hayat gitu. Hokage-nya di Hayat, bagaimana best practice di Hayat ini dalam memberikan kontribusi ya di ruang ranah pendidikan untuk Indonesia dan juga untuk peradaban dunia begitu. Nah, di sini udah ada saya ya, Rara. Saya di sini sebagai project manager di Hayat Research Center, juga sebagai host di podcast Ngobrolin Hayat ini. Hari ini saya akan ditemani oleh siapa ini? Pasti udah banyak yang kenal banget nih ya, karena beliau ini namanya itu melekat melekat dengan Hayat gitu. Jadi Hayat School ya Bunda Sri biasanya kayak gitu. Nah, kita udah ada di sebelah aku Bunda Sri Haryati. Beliau adalah founder Hayat School ya. Pasti teman-teman juga yang udah kepoin Hayat gitu, banyak banget tulisan-tulisan beliau di medsos Hayat School maupun di websitenya Hayat School, hayat.sch.id. Nah, itu nanti banyak banget pemikiran-pemikiran beliau yang dituliskan di website dan bisa dinikmati oleh para pemerhati pendidikan juga peradaban begitu. Nah, hari ini sebuah obrolan yang mungkin sifatnya sangat fundamental banget kalau saya menyebutnya ini sesuatu yang menjadi ground rules dari pendidikan yang ada di Hayat School gitu. Selain Hayat School dikenal sebagai sekolah kreativitas berbasis fitrah gitu ya. Nah, kita mau nge-highlight dulu nih si fitrahnya ini. Nah, judul untuk pada podcast hari ini itu diawali dengan kenapa ya Bun gitu ya, kenapa gitu ya, kenapa mengenal fitrah pada manusia. Di sini kita langsung concern ya ke anak gitu, fokusnya ke anak. Kenapa mengenal fitrah anak itu menjadi sesuatu yang penting banget Bun ya, sebagai orang tua maupun sebagai pendidik gitu. Buat Bunda, ketika Bunda Sri dan Pak Syahril membuat lembaga ini gitu ya, membuat Hayat School yang buat saya ini sebuah progressive education gitu ya. Kenapa grounds-nya itu mengambil fitrah gitu? Oke. Wow ya, jadi ini sebetulnya ini tahun ke-12 ya. Sebetulnya ini tahun ke-12 kita mencoba mempraktekkan ya, rakyat mempraktekkan pendidikan kreatif berbasis fitrah. Mungkin secara terpisah kita kalau ngomongin kreativitas mah udah banyak banget nih obrolan tentang kreatif gitu ya, creative thinking, terus manusia harus kreatif, bla bla segala macam. Tapi kemudian kayaknya kita harus mendudukkan di kerangka yang benar, di fondasi yang tepat ya terkait dengan pendidikan fitrah ini. Jadi pendidikan fitrah ini lahir dari keresahan sebetulnya ya. Keresahan tentang bagaimana kita melihat anak itu hanya sebagai objek pendidikan, bukan
anak as a human being. Ya. Ya ini juga jadi sebuah permasalahan juga ya Bun, ketika konsep memanusiakan manusia ini jadi banyak yang akhirnya ya nggak tepat sasaran gitu. Iya betul. Jadi kita masih melihat anak itu ya anak aja gitu, kayak mereka nggak tahu apa-apa, mereka tinggal dicekokin gitu ya. Tabula rasa ya. Kalau pakai psikologi malah ya silakan lah, mungkin para psikolog lebih tahu teoriknya gitu. Saya sebetulnya hanya mempraktekkan apa yang selama ini menjadi keresahan saya, bagaimana manusia seharusnya diperlakukan gitu loh Teh. Gitu. Bagaimana seharusnya manusia dengan semua potensi emas yang Allah sudah anugerahkan, termasuk Allah sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, kan tidak hanya fisik ya, tapi juga jiwa, qalb gitu ya, terus kemudian ruh. Kan kita kan berbicara dengan fitrah gitu ya. Karena kan urutannya seperti itu gitu ya, ruh, nafs, qalb, kemudian fitrah gitu. Nah, dalam konteks pendidikan ini, saya pikir kita sudah misleading ya. Selama ini kita misleading karena menganggap bahwa anak-anak ya nggak tahu apa-apa gitu. Anak-anak ya tinggal mereka harus dicetak gitu. Bukan melihat mereka dengan potensi emas yang Allah udah titipkan, tidak dilihat sebagai ruh yang sudah ditanya sama Allah kan gitu ya. Alastu birabbikum ya. Alastu birabbikum kan gitu ya, di alam ruh setiap jiwa, setiap ruh sudah ditanya kan. Alastu birabbikum bala syahidna kan. Itu satu tamparan sebetulnya gitu, bahwa manusia yang Allah lahirkan dari setiap rahim ibu itu sudah melewati dialog keimanan gitu loh. Oke, cuma nggak inget aja kalau fase itu pernah kejadian. Betul, loh gitu ya, nggak inget aja. Nah, kemudian masuk ke dunia pendidikan menjadi kaku gitu. Pendidikan kemudian dikotak-kotakan hanya mendidik akademik saja, tidak melihat jiwanya gitu. Tujuannya adalah mencerdaskan, udah lahir cerdas loh Teh gitu. Cuma belum terstimulasi aja masih gitu. mentah aja gitu ya. Artinya sekolah kalau masih menganggap bahwa sekolah itu untuk mencerdaskan, kita kemudian seolah-olah underestimate dengan kepintaran yang anak-anak miliki gitu. Udah terinstal ya Bun ya. Udah terinstal gitu ya, hanya tinggal mau dipakai atau enggak, diaktifasi atau enggak, mau dipantik atau enggak gitu. Pendidikan itu kan harus memantik ya. Makanya kalau kita kan pakai pendekatannya pantik, ulik, kupas, petik. Nah, PUKP tadi gitu. Ini menarik banget tuh Bun. Itu bab selanjutnya. Bab selanjutnya ya. Jadi spill the tea dulu ya. Ini udah pasti udah gak sabar banget. Gitu ya. Nah, fitrah itu kemudian kita jadi punya cara pandang yang berbeda terhadap manusia kecil ini gitu. Melihat anak itu jadi berbeda, bukan sekedar anak yang kosong nggak tahu apa-apa, gitu, susah dikasih tahu gitu kan, nggak tahu apa-apa. Itu kayaknya kalau dalam konsep fitrah kita justru melihat manusia ini punya potensi besar gitu kan. Dia udah sama Allah udah dititipin sumber daya yang luar biasa. Sok siapa yang ngajarin anak kita kemudian bisa berbahasa? Apakah kita ngajarin secara khusus? Kan enggak. Iya, mereka punya piranti di otaknya. Betul. Ya Bun ya, brocaria dan lain absorben gitu. Terus mereka acquisition, penerimaan gitu. Sehingga kemudian dalam konsep fitrah itu kita akan kembali memahami konsep bagaimana Nabi Adam diciptakan. Masya Allah. Nah, disitulah kemudian yang membedakan itu kan ketika Nabi Adam diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama benda. Kan kita hanya melihat konteks menyebutkan nama-nama benda, tapi kita tidak melihat konteks bahwa ketika diminta untuk menyebutkan nama-nama benda, sesuatu yang tidak diajarkan tapi bisa menyebutkan, berarti kan ada kemampuan yang disebut dengan belajar. Oke, merecognize gitu ya apa yang dia capture gitu jadi sebuah informasi. Fitrahnya adalah belajar. Oke Bun, ini dan merinding banget ya gitu.
Kita jadi Kalau punya cara pandang berbeda terhadap human gitu, Betul. terhadap manusia, terhadap anak-anak ini, dan yang mereka kan memang benar-benar masih pure heart kayak gitu-gitu ya betul. Bun ya, belum belum banyak apa ya namanya, apa ya, kalau manusia tuh sekarang kan iya gitu pragmatis dan lain Iya. sebagainya, transaksional gitu ya, walaupun memang manusia diciptakan punya Betul. itu ya Bun, apa namanya tuh, fasya wa mungkar dan juga takwa, falama fujur hawa takwaha gitu Iya. kan, gitu, fujur dan takwanya gitu. Tapi si fitrah ini ketika di apa namanya, di konsep lembaga gitu ya Bun, ini kan pastinya untuk mengaktifasi harus lewat aktivitas-aktivitas ya, Iya. baik itu di ranah keluarga maupun di ranah pendidikan. Kalau Bunda melihat bagaimana fitrah ini diaktifasi gitu ya, karena kan udah terinstal nih Bun, diaktifasi betul. gitu, itu gimana Bun? Iya, jadi kalau kita langsung ke program, kayaknya ini juga misleading berikutnya nih Teh. Banyak banget misleading. Iya, ternyata justru kita tuh harus melihat dulu pilar pendidikan yang mau dibangun Nah, itu oke. apa. Nanti bukan langsung ke anak, tapi ke kalau dalam menumbuhkan tanaman itu ke lahannya. Digemburin dulu ya Tapi Bun tanahnya. yang akan menggemburkan lahan siapa? Ya farmer, petaninya. Nah, kalau itu adalah anak dan lahan gembur itu adalah rumah dan sekolah, berarti yang harus menggemburkan siapa? Ya petaninya dong. Petani yang untuk anak siapa? Ya orang tua dan guru. Nah, makanya dalam konsep pendidikan fitrah, kita tidak langsung direct ke anak sebetulnya. Oke, Tapi- tazkiyatun nafs dulu nih ya si orang tua dan juga betul. pendidiknya ya. Ya, jadi kita harus paham dulu pilar prinsip filosofi pendidikannya, kemudian itu kita aktifasi di orang tua yang akan menjadi first community, first unit ya, first unitnya anak gitu ya. Jadi sumber kasih sayang, kemudian representasi cintanya Allah, kan orang tua dulu. Iya, anak melihat kasih sayang, Betul. cinta, bahkan Iya. rezeki itu dari orang tua, orang tua. Kan? Dari orang tua. Baru setelah itu orang tua bekerja sama dengan mitra. Nah, mitra ini siapa? Katakanlah sekolah gitu ya. Katakanlah di dalam sekolah ada SDM. Nah, ngomongin SDM itu kita nggak cuman berpantik kepada guru harus punya kompetensi keguruan, bukan itu dulu. Iya, kalau aku menyebutnya guru harus punya jiwa-jiwa tarbiyah dulu, baru dia punya kompetensi. Iya. Gitu. Nah, yang harus dipastikan adalah identity as a teacher, gitu. Proudness. Identity to teach ya, identitas untuk mendidik, bukan mengajar. Identitas untuk mendidik, karena pendidikan itu ternyata tidak bisa dibatasi dalam konteks ini fakultas keguruan, enggak gitu. Kita semua itu sebetulnya sudah didesain sama Allah untuk menjadi seorang pendidik gitu. Even in dalam bidang-bidang yang berbeda, tidak selalu konteks yang sempit di kelas ngajarin gitu ya, ngajarin teori, maka itu jadi guru. Padahal bisa jadi misalnya di ruang-ruang bermain, di ruang-ruang eksplorasi, di ruang-ruang sosial, ada orang dewasa yang ngajarin jangan berantem ya. Itu sudah dalam konsep pendidikan. Iya, semua lini itu ada edukasi ya Bun ya. Gitu, ada pendidikan. Tarbiyah sebetulnya. Gitu. Nggak sesempit mengajar yang transfer knowledge gitu. Baru kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana konsep family ketemu dengan sekolah, school menjadi society. Maka kemudian diturunkanlah menjadi program. Program itulah nanti dalam klaster TK begini, SD begini, SMP begini, SMA begini gitu. Setiap fase itu bukan tentang labelnya, tapi klaster usia. Klaster usia ini sebetulnya sudah dicontohkan dalam konsep pendidikan Rasulullah gitu ya. Konsep fitrah maupun lifespan development-nya juga clear ya Bun ya. Oke Bun, tadi ngomongin pilar-pilar ya dan juga misleading dalam sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik gitu dalam memandang konsep fitrah gitu. Nah, ini apa Bun dampaknya ke anak kalau misalnya kita sebagai farmer nih ya Bun, itu tidak mengenali fitrah anak, potensi anak, kemudian juga
tidak tahu bagaimana caranya mengaktifasi gitu. Dampaknya apa ke anak ini? Ini kan pasti yang namanya anak kan itu dia grow ya Bun ya. Dan namanya grow tuh iya, kan? gitu bertumbuh gitu. Nah apa ini Bun apa dampaknya gitu? Ini biar bisa diantisipasi oleh mungkin yang belum menikah gitu ya, atau yang sedang dalam proses finding yourself, mencari jati diri gitu ya. Ini ada yang salah nih di proses bertumbuhnya aku gitu itu Bun. Ya, jadi mungkin kembali lagi ke analogi petani tadi ya. Ketika kita menanam padi, ternyata kan tidak bisa menghindari akan ada ilalang ya. Ya ada residu-residu lah ya. Tapi ketika kita menanam ilalang, padi belum tentu tumbuh. Ternyata pasti nggak ada gitu, nggak ada gitu. Nah, artinya pendidikan ini, konsep berkeluarga ini harus dilihat tidak sekedar tempat untuk sterilisasi, tapi membangun imunitas sebetulnya. Gitu. Kita tuh sedang membangun imunitas gitu. Apakah dengan pendidikan yang terbaik yang kita berikan, kita bisa menjamin anak kita misalnya masuk surga misalnya? No guarantee, nggak ada guarantee gitu, itu kan, ya Bun. Gitu. Kan kalau dalam quality control produk ya Teh ya misalnya, nih kayak gini deh, bikin pas bunga ini gitu. Dia tinggal bikin cetakan, masukin moldnya atau bahan bakunya, jadi deh gitu. Ketika ada yang tidak sesuai dengan cetakan ini, berarti kan itu salah produksi. Nah, kalau dalam konteks pendidikan manusia kan nggak bisa seperti itu. Nggak ada tuh cetakan, betul gitu. Nggak ada cetakan yang satu cetakan cocok untuk semua. Gitu. Semuanya tailor made dia Bun. Betul. Akhirnya ketika misalnya kita nih, Hayat, kita udah hampir 12 tahun menerima siswa baru, misalnya setiap siswa baru, apakah kita kemudian cetakan yang dulu kita pakai lagi? Enggak. Not fit enough untuk tiap anak. Enggak gitu. Akhirnya saya merasa bahwa ruang fitrah belajar di dunia pendidikan itu Masya Allah gitu ya, sama Allah tuh diberikan anugerah dan rezeki, kita bisa melihat bagaimana ketika Allah menitipkan keluarga-keluarga, menjadikan keluarga-keluarga itu mitra, kita bisa melihat setiap warna di setiap keluarga itu, dan itu yang harus diyakini sebetulnya gitu. Jadi ketika kita membangun konsep pendidikan, maka pendidikan itu harus menjadi sesuatu yang sangat-sangat spesial, unik gitu. Karena memang kalau salah satu guru saya, Abah Rama, itu selalu mengatakan bahwa everyone is limited edition gitu. Kalau everyone and only, iya, everyone is limited edition, berarti kan para farmernya juga limited edition dong gitu. Karena dan yang paling tahu dong, harusnya yang paling tahu bahan bakunya si anak, potensinya si anak gitu ya. Nah, itu kan yang harus kita pahamin. Jadi konsepnya tidak berangkat dari how dulu, tapi dari why dulu sebetulnya gitu. Kalau kita ngomongin langsung ke how, maka kita akan menjadi seorang petani yang langsung pakai tuh obat pembasmi hama misalnya gitu ya. Atau kita capek ngelempar dadu terus gitu. Iya, betul. Nyobain ini gitu ya, seperti itu. Nggak apa-apa sih, proses belajar juga, cuman jadi wasting time gitu. Karena kita nggak tahu why-nya di awal. Dan tidak berangkat dari mindset yang betul gitu. Jadi dampaknya ini banget ya Bun. Iya, akhirnya mungkin dampak yang banyak sekarang adalah kalau kita mau melihat secara fenomena di luar, misalnya mudah terdistraksi, FOMO, gitu kan, emptiness gitu ya, terus kurang empati dan self center gitu ya, seperti itu. Berarti kan itu baru buah dari dampaknya gitu. Kalau kita mau lihat lagi efek lebih jauhnya, kan tidak mengenal diri. Nah itu nggak punya identitas, kan, jati diri yang buram, yang hilang gitu loh, hilang akar, hilang arah, hilang akar gitu, hilang UMI itu nggak ada. Nah itu mungkin hal-hal itu kan kalau kita mau merunut lagi gitu ya, ini bukan sekedar nih anak kok nggak bisa diajarin, nih anak kok nggak bisa dibilangin gitu, bukan itu. Ternyata karena kita sendiri bahkan tidak tahu sumber daya atau modalitas atau bahan bakunya si anak ini apa, gitu. Potensinya apa gitu. Kita hanya sibuk dengan
oh dia baik kalau dikasih ini, dia baik kalau dikasih ini, dia baik kalau dikasih ini gitu. Seolah-olah menganggap bahwa kalau tidak dikasih dia pasti nggak bisa apa-apa gitu. Seperti itu. Oke, ini luar biasa banget ya. Ini baru beberapa menit kita ngobrol gitu ya. Aku udah banyak banget ngerasa dapet insight gitu. Mudah-mudahan para pemirsa juga ngerasain hal yang sama gitu ya. Dari satu pembahasan fitrah ini ternyata banyak banget yang perlu kita gali lagi, kita ulik lagi gitu. Dan biar makin penasaran gitu ya, kita mungkin akan pause dulu di sini ya Bun ya. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast minggu depan. Kita akan ngomongin hal yang lebih deep lagi terkait fitrah. Yang tadi apa Bun? Petik, pantik, pantik, ulik, kupas, petik gitu. Jadi 4 fase ini kita sebagai orang tua, sebagai farmer nih di dunia pendidikan, guru-guru gitu ya, perlu banget tahu gitu untuk tahu potensi si anak, atau misalnya pingin tahu spek ya dia sebagai human being gitu ya, seperti apa. Metode ini mungkin bisa diduplikasi oleh ayah bunda juga para guru-guru di luaran sana. Bagaimana kita bisa mengenali fitrah si anak gitu, seperti itu. Kita akan ketemu lagi di ngobrolin hayat pekan depan ya Bunda Sri. Mungkin ada sedikit closing statement Bun? Ya, ternyata kunci dari seluruh kondisi yang ada hari ini adalah kita memang kudu mempause dulu ya, mempause diri gitu, melihat bagi situasi sekitar, dan kemudian sebelum kita menjadi tegak di antara kekacauan itu, ternyata satu hal yang perlu kita sadari adalah rasa syukur sebetulnya. Kesyukuran bahwa hari ini mungkin podcast ini melintas di media sosial Anda itu bukan hanya kebenaran, kebetulan semata gitu, tapi ada signage-nya dari Allah yang mungkin menjawab keresahan-keresahan yang selama ini tidak diungkapkan gitu. Jadi memang kita kadang harus nge-pause dulu di dunia pendidikan, apa yang hilang dari kita, apa yang sudah bertumbuh. Dan berikutnya adalah mensyukuri karena masih Allah kasih kesempatan gitu ya. Sama seperti kita juga ya, bersyukur banget berada di ekosistem ini. Betul Bun. Dengan segala dinamikanya, dar-der-dornya, tapi seru banget gitu. Setiap hari itu kita bukan kita nggak nyari masalah Bun. Masalahnya yang datang ke kita begitu. Gitu. Jadi mari refleksi sejenak, kontemplasi apa yang sebetulnya kita tuju dalam hidup, siapa kita ketika kita sudah berada di posisi sebagai orang tua, suami seperti apa kita, ibu seperti apa kita, istri seperti apa kita, ayah berat banget apa, itu pertanyaan itu. Karena mungkin semua kekacauan ini never ending itu karena kita sendiri tidak pernah mengenali akar kita. Jadi salah satu caranya adalah pause dulu, refleksi dulu, kontemplasi dulu, temukan lagi identitas kita, baru kemudian kita bisa maju lagi. Mungkin tidak ada yang berubah signifikan dari rotasi hidup, tapi energi kita beda gitu. Power kita beda. Betul, gitu kita melangkah, vibrasinya beda. Betul, gitu. Mundur sebentar gitu ya Bun untuk back to fitrah gitu. Mungkin nggak semuanya langsung kayak Power Ranger berubah semuanya gitu, tapi minimal kita bisa punya point of view yang lebih luas gitu ya Bun ya, terkait bagaimana kita Allah ciptakan sebagai manusia dengan fitrahnya gitu, dan kita sebagai farmer gitu ya, dengan berbagai ikhtiar yang mungkin ada di ranah kita, itu bisa akhirnya gitu ya, goalsnya adalah menumbuhkan manusia-manusia yang paripurna fitrahnya, yang tumbuh paripurna fitrahnya, yang siap menjadi Abdullah dan Khalifah fil ard begitu.
alhamdulillah ya kita sudah selesai di penghujung podcast episode ini ya. Jangan pernah bosan untuk terus memperbaiki diri, sempurnakan iman, perkaya ilmu pengetahuan, dan terus perindah kepribadian. Ya, aduh belibet ya. Terima kasih sekali lagi buat para pemirsa dan juga semua tim yang sudah tim Dardedor gitu ya, yang sudah mau ikut andil di podcast yang mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pemantik ya kita semua untuk lebih bisa grown gitu ya, bisa membumi gitu dengan apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Itu aja dari aku dan juga Bunda Sri. Kita akan ketemu lagi di podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar hidup yang baik.